Air adalah kebutuhan semua makhluk hidup. Main air memanglah seru, apalagi saat banjir. Kolam berenang ada di mana-mana, gratis pula. Banjir merupakan salah satu bencana alam yang dampaknya besar. Bisa menghanyutkan kendaraan, rumah, atau malah bayi dalam citel. Itu anak siapa, Bang? Selain karena disebabkan oleh alam, banjir kerap disebabkan oleh manusia-manusia jomblo yang terus meminta malam minggu agar turun hujan. Nah, untuk menanggulangi banjir yang sering terjadi, berikut adalah beberapa alat banjir yang ada di dunia. Kuy, putar intronya. Satu dekapan, satu klik vape. Satu kecupan, satu klik vape. Satu tepukan, satu klik vape. Vape elek. MOS adalah alat berteknologi anti banjir yang dipasang di laut kota Venesia, Italia. Alat ini dibangun karena daerah Italia sering banjir beberapa tahun yang lalu. Untuk mengatasi bencana tersebut, pemerintah memasang teknologi canggih anti banjir bernama MOS atau Musa Sang Pembelah Laut. MOS ini diklaim bisa menahan kawasan Italia dari banjir laut pasang. Pada 4 pintu masuk dipasang gerbang yang tertanam di dasar laut. Bila ketinggian air sudah mencapai batas, maka dari ruang kontrol akan mengaktifkan gerbang ini terbuka ke atas sehingga akan menghalangi air laut masuk ke kota. Proyek ini menghabiskan dana yang sangat besar, yaitu sekitar 5 miliar euro atau sekitar 90 triliun rupiah. Dam isi. Saudara, diperkirakan cuaca 5 tahun ke depan semakin tidak bisa diprediksi kapan hujan akan datang. Saudara diharapkan untuk senantiasa selalu waspada. Bencana banjir bisa datang secara tiba-tiba. Alat ini berguna untuk mencegah air agar banjir tidak masuk lewat pintu rumah. Untuk itu dibutuhkan alat banjir yang mudah dan cepat pemasangannya. Pemasangan dam isi ini hanya 3 langkah. Pertama, pasang di depan pintu. Kemudian, gunakan kunci pas untuk merapatkannya ke samping pintu. Langkah terakhir tinggal pompa karetnya sampai menutup bawahnya hingga rapat. Dam isi ini mempunyai banyak fungsi. Jika pintunya besar, bisa memasang beton besi agar dam isi bisa dijejarkan bila dibutuhkan. Jika tidak punya pintu, digambar dulu. Flood brick. Flood brick adalah alat anti banjir yang dibuat oleh perusahaan di Texas. Flood brick ini sifat pemasangannya permanen dan alat ini biasanya dipasang di depan rumah, di depan gerbang, di gudang, di kantor, atau tempat lain. Cara kerja alat ini sifatnya otomatis. Ketika air banjir datang, flood brick ini akan otomatis berdiri sampai 90 derajat. Dan ketika air mulai surut, maka secara otomatis pula flood brick ini akan masuk ke dalam tanah lagi secara perlahan. Quick dam. Alat anti banjir yang bisa menjadi rekomendasi adalah quick dam, yang bisa menyerap air dengan cepat. Kecil namun bisa mengembang. Oh, Apa itu, Bang? ya ini quick dam. Marketplace Amazon juga menjual produk ini secara online. Produk ini kecil namun bisa menyerap air dalam jumlah yang banyak. Alat ini sama dengan karung-karung pasir pada umumnya. Namun bahan yang digunakan dalam quick dam merupakan bahan-bahan ramah lingkungan. Cara kerja quick dam ini adalah menyerap air seperti halnya spons. Bentuknya bisa mengembang. Ukuran alat anti banjir ini ada 3, yaitu 1,5 meter, 3 meter, hingga 5,5 meter. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Alat ini sukses menangani banjir yang terjadi pada beberapa negara di Amerika Utara. Whip.
Alat anti banjir ini seperti karet penahan banjir yang berukuran sangat besar. Panjangnya bisa mencapai 45 meter dan lebih cocok untuk menahan banjir dengan area yang luas. Alat ini memang didesain untuk menahan terjangan banjir yang datang sehingga bentuknya panjang dan cukup tinggi. Prinsip kerja alat ini yaitu dengan melawan air yang datang, sehingga alat ini dapat dipasang di dekat sumber air dan berfungsi sebagai penghalang air yang masuk ke daratan. Water Gate. Water Gate merupakan alat penangkal banjir yang terbuat dari bahan PVC. Bentuknya semacam pagar anti banjir. Produk yang diklaim bisa menahan banjir dengan efektif. Water Gate digunakan untuk mengendalikan banjir dengan cara menahan air yang masuk dengan memanfaatkan tekanan air yang datang untuk menstabilkan tekanan air banjir tersebut. Penghalang banjir portable ini diklaim ringan. Dalam beberapa jam, satu orang aja bisa memasang produk ini dalam jumlah yang banyak. Di luar negeri, alat ini sangat efektif dalam menangani masalah kerusakan akibat banjir. Alat ini memiliki berbagai ukuran yang dapat disesuaikan. Box wall. Box wall buatan Noax ini dirancang sebagai penghalang banjir sementara. Alat ini cocok diterapkan sebagai respon darurat bila banjir melanda kota atau kompleks perumahan. Box wall tidak memerlukan pemasangan khusus ke permukaan tanah, tinggal pasang dan rangkai. Pembatas banjir ini sangat ringan, hanya 3,4 kg dengan ketinggian 0,5 meter air. Alat ini terdiri dari panel-panel terpisah yang masing-masingnya hanya seberat 5,5 kg. Alat ini dapat dipasang tanpa batas maksimum dengan cukup fleksibel. Alat ini juga tetap dapat berdiri tanpa perlu diikat, karena cara kerjanya dengan memanfaatkan berat air itu sendiri yang akan menekan bagian penampang bawahnya. Tube wall. Tube wall merupakan inovasi buatan pabrikan pengendali banjir asal Swedia. Teknologi ini menggunakan tabung yang dapat menggelembung dan saling tersambung. Tabung ini terbuat dari kain anti bocor. Untuk memasang tube wall sepanjang 60 meter hanya butuh waktu 1 jam dengan tenaga 2 orang aja. Tabung ini tak akan bergeser karena berat air banjir akan menekannya ke bawah. Kalau banjir sudah selesai, tube wall tinggal dikempeskan dan dilipat, dan juga dikembalikan ke yang punya. Flood block. Flood block adalah sebuah teknologi penghalang banjir yang kuat dan fleksibel. Cara kerjanya seperti mainan bongkar pasang. Setiap blok dapat disambung dengan blok lainnya tanpa batasan panjang ke segala arah dengan mudah. Air banjir akan dialirkan ke dalam blok-blok sehingga menjaganya tetap berada dalam posisinya. Pemasangan blok-blok ini bisa dilakukan oleh 1 orang aja. Ya, kalau banyakan juga bisa kalau mau. Avatar. Jika ada avatar, maka banjir sebesar apapun dapat dikendalikan dan airnya bisa langsung dikirim ke laut. Nah, barang-barang tersebut, ya kecuali avatar, dapat dibeli kalau punya uang. Kalau tidak punya uang, ya bikin aja sendiri. Itu pun kalau bisa. Kerja woi, rebahan mulu. Nah, segitu aja pembahasannya. Terima kasih.